Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risneni Amalia dari program studi S1 Ilmu Gizi ITKM Widya Cipta Husada. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial uji statistik chi-square, uji statistik regresi linear, dan uji statistik beda lebih dari 3 min. Yuk langsung saja untuk yang pertama, yaitu uji statistik chi-square. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa uji chi-square jenis tabelnya baris kali kolom. Kemudian untuk syaratnya yaitu sel mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal yaitu 20% dari jumlah sel. Kemudian jika uji alternatif, apabila syarat dari uji chi-square tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji Fisher, Kolmogorov-Smirnov, dan penggabungan sel untuk tabel baris lebih dari 2. Untuk judul penelitiannya di sini, bagaimana kejadian diare pada bayi usia 0 sampai 6 bulan bila dilihat dari praktek MPASI dini. Ini untuk datanya sudah saya siapkan, ada 2 variabel, yaitu ada kriteria MPASI dan kemudian ada kriteria diare. Untuk mengujinya yaitu uji chi-square, kita masuk ke menu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian masuk ke menu cross tab. Setelah itu untuk variabel bebasnya kita masukkan ke rows, yaitu kriteria MPASI, kemudian untuk variabel terikatnya kita masukkan ke columns. Setelah itu di statistik di sini kita centang untuk uji chi-square-nya. Setelah itu di continue. Kemudian di cell di sini dicentang untuk counts-nya ini dua-duanya dicentang. Kemudian di continue. Setelah itu diklik OK. Nah, untuk cara membaca dari uji chi-square testnya, di sini klik uji chi-square test, dan cara membacanya yaitu di hasil dari signifikannya ini 0,000, yang berarti dalam hal ini H0 ditolak karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji alternatifnya yaitu di sini ada Fisher. Untuk Fisher sendiri di sini hasilnya itu 0,001, yang berarti juga berada di kurang dari 0,05. Yang berarti H0 ditolak. Dengan kesimpulan, terdapat kejadian diare pada bayi usia 0 sampai 6 bulan bila dilihat dari praktek MPASI dini. Selanjutnya untuk video tutorial kedua yaitu uji regresi linear dengan judul penelitian di sini, bagaimana pengaruh lama pemberian ASI, usia pernikahan, lama tahun pendidikan ibu terhadap nilai gizi baduta. Jadi untuk datanya di sini sudah saya siapkan. Untuk measure-nya di sini scale semua, yang berarti harus diuji normalitasnya terlebih dahulu. Untuk uji normalitas kita masuk ke menu analyze, descriptive statistik, masuk ke export. Setelah itu semua variabel ini saya masukkan untuk tes uji normalitasnya. Kemudian untuk plots-nya di sini kita centang bagian normality plots. Kita continue dan kita klik OK. Sehingga dihasilkan untuk test of normality-nya di sini. Jadi untuk variabel yang berdistribusi secara normal atau dengan nilai signifikan lebih dari 0,05, di sini ada durasi pemberian ASI dan ada juga asupan energi balita. Dan 2 variabel ini yang akan nantinya saya uji regresi linear. Langsung saja untuk uji regresi linear kita masuk ke menu analyze, setelah itu ke regression dan linear. Di sini untuk variabel terikatnya dimasukkan ke dalam kolom dependent. Di sini variabel terikatnya yaitu asupan energi balita. Kemudian untuk variabel bebasnya yaitu durasi pemberian ASI dari hasil uji normalitas tadi. Setelah itu kita pada method di sini diubah ke backward. Setelah itu pada bagian kolom statistik di sini dicentang untuk estimate confidence intervals-nya, kemudian modal fit-nya, R-square-nya, dan deskriptifnya, dan jangan lupa juga Durbin Watson-nya.
klik continue dan klik OK. Setelah itu kita masuk ke ANOVA karena yang dibaca di sini yaitu ANOVA. Dari hasil ANOVA yang dibaca yaitu nilai signifikannya di sini nilai signifikannya kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak dengan kesimpulan terdapat pengaruh lama pemberian ASI, usia pernikahan, lama tahun pendidikan ibu terhadap nilai gizi balita. Untuk tutorial yang ketiga yaitu uji statistik beda lebih dari 3 mil. Baik, di sini untuk datanya sudah saya siapkan juga. Langkah pertama karena di sini ada data scale, kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita masuk ke deskriptif statistik, kemudian di explore. Setelah itu masukkan data scale ke dependent list. Di sini ada 4 data scale. Setelah itu di plots kita centang untuk normality plots with test, kemudian diklik continue, kemudian OK. Untuk bisa membacanya di sini kita klik pada test of normality. Yang dibaca yaitu adalah hasil dari nilai signifikannya. Di sini dari 4 scale data tadi didapatkan nilai signifikan yaitu lebih dari 0,05 yang berarti semuanya berdistribusi secara normal. Jadi karena 4 variabel tadi berdistribusi secara normal, langsung saja kita uji untuk uji Friedman. Di sini yang digunakan, kita masuk ke menu Analyze. Setelah itu parametric test, kemudian yaitu K-relate samples. Kemudian diklik. Di sini masukkan untuk tes variabelnya 4 variabel tadi yang sudah kita tes normalitasnya. Setelah itu klik Friedman di sini, kemudian klik OK. Nah, dari hasil ini dibaca yaitu nilai signifikannya 0,00 yang berarti H0-nya ditolak, HA-nya diterima dengan kesimpulan terdapat perbedaan kategori asupan lemak sebelum dan setelah diberikan edukasi sebanyak 3 kali. Nah, dalam nilai range ini kita dapat menyimpulkan juga untuk edukasi pos ketiga. Ini merupakan edukasi dengan hasil yang paling baik di antara pos 1, pos 2, dan play. Sekian untuk video tutorial dari 3 macam uji statistik yang sudah saya coba. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.